Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Allah masih mudahkan kita setelah tidur panjang kita, kemudian Allah kembalikan ruh kita, dan kita bersyukur menunjukkan Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan dunia ini. Maka ketika Allah berikan kesempatan tersebut, jangan disia-siakan. Maka sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Lebih adalah menggunakan kesempatan tersebut menambah bekal kita nanti di akhirat, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Watazawwaru fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, akhwani fillah jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Beliaulah al-qudwah kita. Maka tidak ada sebaik-baik contoh, tidak ada sebaik-baik idola kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah berjasa penuh dalam memperjuangkan Islam ini hingga Islam ini sampai sekarang kita masih bisa nikmati. Maka ketika dulunya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, manusia berada dalam kegelapan, berada dalam kezaliman, berada dalam kebodohan, tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu bagaimana menyembah Tuhannya. Maka ketika Rasulullah SAW datang, maka berubah 180 derajat. Islam berkembang, manusia menjadi tertata kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Islam telah datang tapi masih ada manusia berada dalam kezaliman, artinya dia tidak memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan tersebut. Maka kita belajar bagaimana Islam itu, bagaimana Islam telah menunjuk, telah membimbing umat manusia kepada jalan yang diridhai Allah, itu jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita akan memulai pembahasan pada kesempatan ini dengan mengkaji sebuah kitab, yaitu Tauhid Al-Muyassar, Tauhidu Al-Muyassar, yaitu sebuah kitab yang sangat mulia, ya, sangat bagus untuk dibahas karena pembahasannya simpel, menjelaskan sesuatu dengan gamblang, singkat, dan insyaallah jelas untuk kita pemula di dalam mempelajari tauhid. Karena tauhid ini penting bagi kita karena ini pondasi agama kita. Jadi Islam tanpa dibangun di atas pondasi yang kuat, ibarat pohon itu kalau pondasinya atau pondasinya atau akarnya tidak kuat di bawah, maka akan mudah roboh ditiup angin. Begitu juga bangunan tanpa pondasi, apa akhirnya akan roboh, mudah roboh. Nah, Islam, seorang muslim harus membangun Islam itu dengan akidah yang kuat. Bagaimana membangun akidah? Dimulai dengan berilmu terhadap akidah. Mustahil orang itu berakidah benar kecuali dia belajar apa itu akidah, apa itu, dan seterusnya nanti bisa manhaj, juga belajar adab-adab Islam dan lain sebagainya. Nah, kesempatan ini dimulai dengan definisi tauhid, ta'rifut tauhid. Apa itu tauhid?
Fil lughah, secara bahasa masdaru wahhada yuwahhidu syai' iza ja'alahu wahidan, yaitu masdar. Masdar ini kalau dalam bahasa Arab adalah kata asli, asal kata ya. Wahada yuwahhidu syai', yaitu menjadikan sesuatu, iza ja'alahu wahidan, menjadikan ketika menjadikannya satu. Awalnya banyak tapi dijadikan satu saja sesuatu tersebut. Misal untuk lebih gampangnya, jadi dibuat contoh ya di dalam kitab ini. Idza qulta, ketika engkau mengatakan la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammad, tidak ada yang keluar dari rumah seorang pun, tidak ada yang keluar dari rumah seorang pun illa Muhammad, kecuali Muhammad. Nah, di sini takunu wa hatta Muhammadan bil khuruju minal baiti, maka engkau menjadikan satu-satunya yang keluar, satu-satunya Muhammad yang keluar dari rumah. Yang menjadikan satu-satunya yang keluar dari rumah itu adalah Muhammad. Wa iza qulta, ini ada contoh lagi. La yuqimu minal majlis ahadun illa Khalid faqad. Tidak berdiri dari majelis ini seorang pun kecuali Khalid saja. Jadi ada sebuah majelis banyak, nah tidak ada yang berdiri satu orang pun kecuali Khalid. Jadi Khalid itulah dia menjadikan satu-satunya Khalid itu yang berdiri. Takunu qad wahhatta Khalidan bil qiyam minal majlis. Engkau sungguh menjadikan satu-satunya Khalid yang berdiri dari majelis. Allah ya. Jadi contoh sederhananya, lebih gamblangnya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW diutus, maka para masa jahiliyah itu mereka menjadikan tuhan-tuhan berbagai macam. Ada Tuhan diapakan seperti batu, ada Tuhan dari pohon, ada yang menyembah pohon. Artinya menyembah pohon, nanti mereka menjadikan ada pohon itu ada zat Tuhan misalnya, ada menjadi sesembahan selain Allah, ada yang kuburan dan berbagai macam. Makanya kita dapati sejarah ketika terjadi Fathul Makkah, banyak berhala-berhala di sisi Ka'bah, karena mereka tidak menjadikan satu-satunya Allah sebagai sesembahan. Mereka alihkan sesembahan berbagai macam sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, maka mengabarkan kepada mereka bahwasanya hanya satu sesembahnya, itu Allah. Mereka heran kok bisa sesuatu ajib. Yang awalnya mereka menganggap Tuhan itu banyak, sekarang cuma satu. Itu keheranan mereka. Tapi begitulah sunnatullah. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk, mereka berpikir, oh betul. Sebab kalau Tuhan banyak, ini Tuhan yang dipertengkar. Maka itu sudah apa? Kita ambil contoh sebuah perusahaan. Bagaimana kalau perusahaan itu punya direkturnya lebih dari satu? Bagaimana nanti memimpin suatu perusahaan yang pemimpinnya ada dua pemimpin? Atau contoh negara kita memiliki dua presiden, bagaimana jadinya sebuah negara dipimpin oleh dua presiden? Pasti antara satu dengan yang lain terjadi suatu perselisihan. Mustahil sesuatu itu kalau dipimpin oleh dua, mustahil akan damai, akur. Itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, tadi secara bahasa ya, jadi diringkas secara bahasa, dijelaskan secara sederhana. Ingat,
mendefinisikan apa-apa yang ada di dalam Islam tidak cukup hanya secara bahasa. Karena ada sebagian kelompok itu menjadikan dalil definisi-definisi yang ada di dalam agama ini itu hanya secara bahasa. Contohnya apa? Orang-orang liberal. Mereka yang mentuhankan akal mereka untuk memahami Islam. Akhirnya mereka ada dalil, tapi dalil mereka hanya sebatas secara bahasa. Kita ambil contoh. Mereka mendefinisikan sholat itu adalah az-zikir. Nah, kalau kita berzikir, maka kita sudah sholat. Nah, ini. Atau zikir artinya ingat. Kalau kita sudah ingat, zikir itu adalah ingat kepada Allah. Nah, kalau kita sudah ingat kepada Allah, jadi nggak perlu sholat lagi. Secara akal betul ya. Tapi bisa kita bantah karena mereka bermain dengan akal, dibantah dengan akal. Bagaimana membantahnya? Tidak ada orang yang paling banyak berzikir kepada Allah selain Rasulullah SAW. Karena kalau patokannya hanya ingat kepada Allah. Nah, tidak ada yang paling banyak mengingat Allah di atas muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. Kan tapi beliau sholat. Jadi ini terbantahkan. Tidak hanya dasarnya ingat udah nggak perlu sholat. Nabi sholat walaupun beliau orang yang banyak mengingat Allah. Satu. Jadi hanya fil lughah itu hanya memudahkan kita untuk memahami. Sementara fis syar'i secara istilah ifradullah yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang pertama yaitu ar-rububiyah, yaitu rububiyah. Al-awwal rububiyah, yang kedua wal uluhiyah, dan yang ketiga wal asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat Allah. Jadi ini secara bahasa, secara istilah tauhid artinya mentauhidkan Allah Ta'ala, baik rububiyahnya, baik uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Nah, apa itu ifradullah, apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, dan apa itu asma wa sifat? Maka ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, dan kita cukupkan sampai di sini. Jadi pagi ini untuk awal ini kita hanya membahas yaitu definisi tauhid secara bahasa dan juga definisi tauhid secara istilah. Adapun definisi tauhid secara istilah hanya disampaikan awalnya saja, yaitu ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan penjelasan lebih lengkap mudah-mudahan Allah mudahkan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangannya, dan juga bagi yang ingin bertanya atau ingin memberi saran ya, atau kritik juga nggak apa-apa, silakan disampaikan melalui komentar yang tempat disediakan. Kita terbuka, tidak apa-apa kita melakukan diskusi ya, asal dengan menampilkan ilmiah, bukan adu fisik ya. Nah, semoga ini mencerahkan bagi kita semua. Baik, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.